Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN ya. Kita masuk ke materi kerjasama dalam keragaman. Jadi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk melakukan kerjasama yang mau berbeda itu agama, suku, bahasa, ataupun asal daerah ya. Jadi tetap kita harus bersatu, kita harus melakukan sebuah kerjasama walaupun kita berbeda-beda. Oke, di sini kita akan lanjut lihat slide-nya. Berikut contoh kerjasama dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah ini kerja bakti nih. Pasti sudah pernah mendengar kerja bakti kan? Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama ataupun disebut gotong royong bisa ya. Itu kerja bakti bisa di sekolah, di lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal, di lingkungan kelas ya, di dalam kelas maksudnya. Mau kerja bakti itu piket, mau bersih-bersih kelas ya. Ini contoh-contohnya nih. Ini kayak ada di lingkungan masyarakat ini, ada banyak yang bekerja sama ya, ada yang ngangkat tempat sampah, ada yang nyangkul-nyangkul, ada yang mengarahkan. Terus ini ada Bapak TNI, ada Bapak polisi beserta masyarakat, semuanya bekerja sama, semuanya bekerja bakti, bergotong royong. Terus ada, nah ini di lingkungan sekolah, ada anak-anak seumuran kalian yang sedang mencangkul dan bekerja bakti di lingkungan sekolah ya. Tuh, kita lanjut lagi ke festival budaya. Festival budaya, ada yang pernah dengar? Festival budaya merupakan cara menampilkan kebudayaan dari provinsi di Indonesia, di seluruh ya. Jadi ada festival budaya daerah, misal ya, daerah Jawa, daerah Jakarta, daerah Sumatera, dan seterusnya. Masyarakat di sana atau di Indonesia itu banyak sekali suku, ragam, adat istiadatnya, mau itu pakaian, mau itu makanan, mau itu bahasa, mau itu tarian, mereka tampilkan dalam festival budaya ini ya. Coba kita lihat, misalnya ini di sini ada festival lompat batu Nias, di Nias maksudnya ya. Ini ada orang, ini batu tinggi sekali, orang lari terus lompat dengan tanpa menyentuh batu ini. Ini asli khas dari Nias sana. Nias itu masih masuk ke Sumatera Utara ya. Mereka ini termasuk festival budaya, salah satunya ciri khas di Nias sana. Selanjutnya di sini ada festival ondel-ondel. Ada yang pernah lihat? Festival ondel-ondel berarti asalnya dari DKI Jakarta, Betawi. Jadi ini ondel-ondel ciri khas mereka, termasuk festival budaya juga. Ini hanya sedikit salah satu, karena di Indonesia banyak sekali budaya yang bisa kita tampilkan. Semuanya ada tarian, ada makanan, ada pakaian, ada banyak sekali pokoknya ya. Pak sampai menyebutkannya lupa, bisa lihat di internet kalian. Ada ini di sini selanjutnya festival sekaten di Yogyakarta. Ini di Yogyakarta ini untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad ya, yang muslim. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sebagai syukuran atas suburnya daerah mereka, atas rezeki yang dilimpahkan juga ya. Salah satunya itu juga untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Selanjutnya ada festival Reog Ponorogo. Nah, ini pasti kalian udah pernah lihat. Festival Reog Ponorogo berarti daerahnya Ponorogo di daerah Jawa Timur sana, seperti itu.
Itu untuk festival budaya. Kita lanjut ke festival. Nah, ini festival makanan tradisional. Nah, kita kan banyak sekali makan tradisional ya. Festival makanan tradisional merupakan acara yang menampilkan berbagai makanan khas Indonesia. Para penjualnya bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan untuk ditampilkan dalam festival ini dan menampilkan khas ciri daerahnya masing-masing. Contohnya misalkan ini ada, nah ini namanya ada yang tahu? Namanya Bika Ambon. Tapi jangan salah, walau namanya Bika Ambon bukan berarti dari Ambon ya. Ini makanan khas asal daerah Sumatera Utara. Makanannya namanya Bika Ambon. Unik ya. Kita lanjut. Ini namanya kerak telur. Kalau tadi kita lihat tariannya ada ondel-ondel. Sekarang ini makanannya ciri khas dari adat Betawi sana atau DKI Jakarta, kerak telur ya. Mungkin ada yang udah pernah makannya ini. Selanjutnya ada ini dia. Ini ada yang tahu namanya apa? Surabi. Surabi adalah makanan khas asalnya dari daerah Jawa Barat, lebih tepatnya Bandung. Ada yang pernah ke Bandung? Pasti pernah ya, ada yang pernah ya. Ini salah satu ciri khas makanan daerah Bandung ya, Surabi. Oke. Mungkin salah satu kerjasama dalam keragaman sudah sekian. Ada tugas ya, coba lihat kita ya tugasnya apa. Nah, tugasnya kalian buat mengisi ini di buku tulis A ya. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam keragaman. 1. Catatlah keragaman teman-teman yang ada di lingkungan rumahmu, misalnya keragaman suku bangsa. Tulisnya suku teman-temanku ada suku Batak, suku Jawa. Kalau di rumahnya sedikit temannya boleh yang di kelas kita, yang sebelumnya kalian di kelas 3. Oh saya ingat nih, si A dia suku ini, oh si B sukunya suku itu. Boleh ya, boleh di kelas juga, tidak harus di lingkungan rumah. Yang nomor 2, tuliskan sebuah cerita kerjasama yang dilakukan bersama teman-temanmu di lingkungan rumah. Boleh sekolah juga ya, di lingkungan kelas maksudnya. Tulislah pula manfaat yang kamu peroleh dari kerjasama tersebut. Jadi kamu tulis sebuah cerita yang di dalamnya melakukan kerjasama, mau itu kelompok, mau itu apapun itu ya, regu atau apa, boleh di kelas deh, karena mungkin di rumah juga nggak boleh kemana-mana. Yang masih ingat waktu di kelas 3 waktu dulu ya. Nah untuk nomor 3 ini tugasnya bukan dikumpulkannya kan hari Jumat. Jadi kamu tulis dulu, setelah kamu tulis difotokan. Kenapa harus difoto? Karena nanti Pak Yanto langsung nilai. Setelah dinilai nanti di hari Jumat Pak Yanto pindahkan nilainya ke buku tulismu. Oke? Mungkin itu aja. Terima kasih ya. Selamat pagi.